Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faqtaru bi dzambihi wasqal asyfi syair. Innal ladzina yasawna rabbahum bil ghaibi lahum maghfiratun wa ajrun kabir. Wa sirru qawlakum awil harbi innahu alimun bidati syudur. La in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna azabi la syadidun. Segala puji bagi Allah, salawat salam kepada baginda Nabi akhir zaman, kepada keluarga, sahabat dan pengikutnya, utamanya kula panjenengan yang melaksanakan sholat Isya dilanjutkan dengan sholat tarawih dengan satu harapan, mudah-mudahan Ramadan hari ini akan lebih baik dari yang kemarin, dan satu harapan yang sangat besar, mudah-mudahan kita semua kula panjenengan oleh Allah ditemukan pada Ramadan yang akan datang. Amin Allahumma amin. Bapak yang dirahmati oleh Allah, kultum hari ini saya mengambil tema yang cukup sederhana, kisah penghuni surga karena amalan yang konsisten. Diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, di antaranya kisahnya demikian. Namun demikian, satu ayat di atas sebagai pembuka, innal ladzina yasawna rabbahum bil ghaibi lahum maghfiratun wa ajrun kabir. Sesungguhnya orang yang takut kepada Allah yang tidak nampak, mereka itulah yang akan mendapat ampunan. Mereka itulah yang akan mendapat pahala. Kemudian dialah yang bisa merahasiakan apa yang kita sampaikan, apa yang ada di dalam hati. Sesungguhnya Allah itu Maha mengetahui apa yang ada di dalam hati kita. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, kisah yang sangat sederhana yang tadi saya katakan dikisahkan oleh Ibnu Abbas, kemudian ini dikuatkan oleh Imam Al-Ghazali. Suatu saat Rasulullah bersabda bahwa ketika Rasulullah sudah hijrah, maka di situ suatu saat pada waktu itu sholat asar, kemudian muncul seseorang yang saat itu masih bercucuran dengan air wudhu. Kemudian Rasulullah dawuh kepada para sahabat, suatu saat akan datang penghuni surga. Kejadian ini berulang sampai dengan 3 kali. Akhirnya para sahabat itu penasaran. Hanya saja di dalam riwayat ini tidak disebutkan siapakah pemuda itu. Namun demikian Rasulullah menyebutkan sampai dengan 3 kali. Alkisah ternyata bahwa seorang lelaki ini yang masih muda itu sampai dengan membuat penasaran putra mahkota
yaitu gubernur Mesir yang bernama Abdullah bin Am. Saking penasaran, Abdullah bin Am ini membuntuti si pemuda tadi, sehingga sampai dengan di rumahnya beliau permisi, bahasa tulung agungnya, itu mau nginap. Ternyata nginapnya itu sampai dengan 3 hari. Dengan terpaksa Abdullah bin Ab ini, putranya sang mahkota dari gubernur Mesir, ini bujuk itu ngapusi sang pemuda tadi. Di antaranya kalau di bahasa Tulunagungnya, wahai pemuda, bolehkah saya tidur selama 3 hari di rumah panjenengan? Loh, apa yang terjadi? Si pemuda ini mengatakan demikian, saat ini saya sedang berselisih dengan bapak saya. Beliaunya tidak menyebutkan bahwa beliau ini adalah putra mahkota. Kemudian dalam satu kisah ini, pada hari yang pertama ternyata tidak ada keistimewaan. Artinya sholatnya juga biasa, tepat waktu pasti. Kemudian kalau waktunya sholat juga ya biasa. Kemudian pekerjaannya rutinitas, malamnya juga demikian. Hari pertama demikian, hari kedua demikian. Nah, ini hari ketiga ini si beliaunya Abdullah bin Am ini sudah tidak telaten bahasa Tulungagunnya. Beliau mengatakan, wahai sang pemuda, apa yang saya sampaikan itu jujur adalah bujuk kepada panjenengan. Saya ini sebetulnya putra mahkota, karena Rasulullah dawuh suatu saat akan datang masuk masjid, maksudnya itu calon penghuni surga, sehingga membuat saya penasaran. Pertanyaannya, sebetulnya apa yang panjenengan lakukan? Maka sang pemuda ini menjawab. Jawabnya cukup sederhana. Yang pertama, saya itu adalah konsisten. Yang pertama itu konsisten. Nah, yang kedua, saya itu setelah sholat fardu selalu berdoa bahwa saya itu menghindar dari yang pertama, ngabuburit. Yang kedua, saya tidak pernah menyalahkan orang. Yang ketiga, saya selalu berkata apa adanya, dan saya selalu memaafkan kepada semua orang. Bapak yang dirahmati oleh Allah, kisah ini inspiratif, sederhana, penak diomongin, ananging angel dilakoni. Mudah-mudahan kisah ini terbakat pada kita semua ketika kita merujuk pada Al-Baqarah. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusya kama kutiba alal ladzina min qablikum la'alakum tatakun. Mudah-mudahan kita menjadi insan yang la'alakum tatakun. Barakallah, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.